Halo Sobat SG, selamat datang di channel YouTube Bimbel SG. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru terkait PTN dan pembahasan soal. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Kak Ali. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, kita akan berpusing-pusing dia membahas soal-soal. Oke, nah jadi hari ini kita akan coba mengupas soal terkait unsur, lebih tepatnya itu tentang energi ionisasi. Nah di sini kakak ambil soal dari SBMPTN tahun 2008. Nah, sedikit di sini kalau kita lihat, kita punya data grafik dari sebuah unsur. Di sini dibilang unsurnya unsur M. Nah, kemudian data energi ionisasi yang ditunjukkan di sini, dia minta garam klorida. Nah, ini mohon maaf, sepertinya garam klorida karena opsi jawabannya semua mengandung F. Jadi klorida ya, bukan klorida. Nah, unsur M yang stabil itu yang mana garam? Oke, kita akan coba bahas terlebih dahulu tentang apa sih energi ionisasi itu supaya kalian bisa bayangkan. Nah, jadi ini teori dasarnya terkait si energi ionisasi atau energi perionan. Jadi energi ionisasi itu energi minimum. Kalau garis bawahi di sini energi minimum untuk melepas elektron di kulit terluar pada keadaan. Oke, nah di sini ciri utamanya karena kita punya kata kunci energi minimum, nanti akan ada lonjakan energi. Jadi si elektron yang ada di kulit terluar, dia punya energi yang kecil karena energinya minimum. Sedangkan untuk elektron yang ada di kulit lebih dalam, dia punya energi yang lebih besar sehingga terdapat lonjakan energi nanti. Nah di sini simpulan-simpulan apa aja sih yang kita bisa dapat dari data energi ionisasi? Yang pertama, energi ionisasi ini akan menunjukkan elektron valensi. Kenapa demikian? Karena di sini ada kata kunci elektron di kulit terluar. Ingat istilah itu ada di kelas 10, elektron kulit terluar itu menunjukkan elektron valensi. Nah, berikutnya, kesimpulan yang kedua, dia juga akan menunjukkan golongan. Karena jumlah elektron valensi itu berhubungan dengan jumlah golongan. Nah, kemudian menunjukkan golongan, bukan jumlah golongan. Nah, kemudian yang terakhir, karena di sini dia mau melepas elektron, jadi nanti semua kesimpulan yang kita punya, dia pasti akan bermuatan positif. Karena dia wajib melepas elektron. Oke, sekarang kita coba analisis data grafik yang diberikan. Nah, di sini tadi clue-nya kita lihat ada lonjakan energi atau enggak. Nah, di sini untuk 3 elektron pertama, dia energinya rendah. Tapi masuk 3 elektron berikutnya, dia energinya lebih tinggi. Berarti di sini dia ada lonjakan energi. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa yang ada di kulit terluar itu hanya 3 elektron pertama saja. Jadi kesimpulan apa yang kita bisa dapat? Yang pertama, tadi berarti elektron valensi dari M itu sama dengan 3 elektron valensi. Kesimpulan kedua, nah tadi dia menunjukkan golongan. Jadi di sini karena elektron valensinya 3, berarti M golongan 3A. Oh ya, di sini nanti kesimpulannya pasti semua merujuk pada golongan utama, golongan A. Kenapa nggak ke golongan B? Karena untuk si energi ionisasi di golongan B itu sulit untuk dibedakan. Jadi kita nggak akan harus ke sana. Nah, kemudian yang terakhir, dia akan bermuatan positif. Nah, karena dia golongan 3A, berarti nanti dia si M-nya jadi positif. Nah, itu kesimpulan-kesimpulan yang kita bisa dapat. Nah, selanjutnya kita arahkan di sini. Dia mau mencari garam, ini dikoreksi tadi garam Florida ya, bukan klorida.
dari unsur M. Jadi tinggal kita reaksiin aja di sini. Kita punya si M tadi muatannya positif 3, ketemu sama F, golongan 7A, halogen, berarti dia muatannya -1. Sekarang tinggal kalian kali silang aja deh si muatannya. Berarti nanti 3-nya ke F, 1-nya ke M. Sehingga kesimpulannya kita punya MF3. Jadi untuk soal yang ini jawabannya yang C. Nah, gimana? Simpel kan? Nah, jadi itu tips dan trik yang kakak bisa kasih pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan di soal-soal yang lain. Nah, seperti biasa, buat kalian yang mau request soal-soal apa lagi yang akan kita bahas ke depannya, jangan lupa tinggalin komen di bawah. Nanti kita akan coba berpusing-pusing dia lagi membahas soal-soal kimia yang ingin kalian request. Cukup sekian dari kakak. Terima kasih buat kalian yang sudah mantengin sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dadah! Halo adik-adik, hari ini kita akan bahas UTBK Kimia lagi ya. Nah, kayak gimana soalnya untuk hari ini? Coba kita cek aja langsung soalnya. Perhatikan tabel berikut, manakah unsur-unsur yang jika berpasangan membentuk senyawa bersifat paling basa. Jadi dia minta yang paling basa nih kalau mereka bersenyawa gitu ya, berpasangan. Di sini ada data nilai Z itu nomor atom, terus ada AR itu massa relatif. Nah, jadi yang pertama kita cek dulu nomor atomnya yang mana sih? Nomor atom itu yang Z. Ya, jadi Z itu menunjukkan nomor atom gitu. Nah, dari nomor atom ini kita bisa cek konfigurasinya. Dari konfigurasi kita bisa ngecek golongan dan juga periodenya. Kita pakai konfigurasi yang biasa aja, nggak apa-apa yang kulit ya. Yang M berarti kan 22 gitu ya. Kalau N berarti 26, O 27, P 282, Q 2882. Nah, nentuin golongan itu dicek dari yang paling terakhir. M yang terakhir itu 2. Berarti dia golongan 2. Lalu yang N 6 berarti golongan 6. Lalu yang O itu terakhirnya 7, berarti dia golongan 7. Terus P 2 juga ya, berarti dia golongan 2. Nah, yang Q 2 juga, berarti dia golongan 2. Oke, kita udah tahu golongan. Sekarang lanjut ke periode. Bisa dicek dari jumlah kulitnya ada berapa. Cek nih yang M. M itu berarti ada 2 ya. Periode 2 berarti ini si M. Terus N 2 juga, berarti dia periode 2. Terus O 1, 2, berarti dia periode 2 juga. Yang P 1, 2, 3, berarti periode 3. Untuk yang Q 1, 2, 3, 4, berarti dia periode 4. Nah, udah tahu golongan dan periodenya, berarti kita bisa susun gitu berdasarkan di tabel periodiknya. Golongan 2, golongan 6, dan golongan 7. Di golongan 2 ada M, P, dan Q ya. M periode 2, P-nya 3, Q-nya periode 4. Berarti urutannya M, P, lalu Q. Di golongan 6 itu ada N ya, ada N. Di golongan 7 itu ada O. Nah, di sini dia minta pasangan yang paling basa. Jadi mungkin pernah belajar juga ya, kalau unsur yang makin bisa cenderung gitu untuk membentuk basa itu yang makin kiri, makin ke bawah posisinya di tabel periodik. Artinya yang paling kiri siapa di sini? Golongan 2. Golongan 2 ini berarti bisa ngebentuk senyawa yang paling basa gitu. Nah, di antara M, P, Q, siapa yang paling bawah? Yang paling bawah adalah Q. Berarti Q ini yang akan bisa ngebentuk senyawa terbasa
itu di antara M dan P gitu. Nah, pasangannya siapa? Basa itu kan logam dengan non-logam cenderungnya umumnya. Golongan 2 itu logam, berarti pasangannya adalah non-logam. Non-logam itu golongan 6 dan golongan 7. Berarti Ki ini kita pasangkan. Bisa dengan si O, jadi Ki O. Bisa juga dengan si N, jadi Ki N. Nah, terus setelah Ki, siapa lagi yang paling basa? Berarti naik nih ke atas si P. P ini kan lebih basa dibandingkan si M. P juga sama, dipasangin dengan si O, dengan PO berarti ya, jadi PO. Lalu bisa juga dengan si N gitu, PN. Nah, kita cek nih, ada nggak kira-kira di option gitu ya, antara QO, QN, PN, atau PO. Jadi nanti kita nentuinnya berdasarkan option nih. Nah, di sini ada nggak? Ada ya. Itu N dan P itu sama aja kayak P dan N ya. Jadi kan QO, QN nggak ada nih di option, PO juga nggak ada. Nah, adanya PN atau NP. Berarti udah kita pilih yang N dan P ya, yang D. Oke, sampai sini paham ya untuk soal model kayak gini. Kalau gitu kakak akhiri dulu video pembahasan hari ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!